sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kakek itu, maka saya tidak boleh lagi pergi nonton bioskop, tidak boleh lagi ikut suka-suka hura-hura dengan teman-teman saya. Kan rugi. Tunggulah nanti bertobatnya waktu saya sudah tua. Saudara, rugi besar. Saudara bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya adalah kalau saudara menikmatinya bersama-sama dengan Tuhan. Tolong perhatikan itu baik-baik. Semua yang mengatakan demikian akhirnya menyesali diri seumur hidup. Saudara lihat anak yang hilang, perhatikan baik-baik saudara sekalian. Dia itu tidak sopan saudara sekalian. Minta harta warisan, bapaknya masih hidup, masih segar bugar. Dia minta warisan. Katanya kemungkinan besar yang dia bawa ke luar negeri itu adalah sekitar 4 miliar. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita semua saudara sekalian, perhatikan hidupnya. Setelah dia memboroskan harta miliknya, harta warisannya tadi, datanglah bala kelaparan di tempat itu. Dan ketika dia lagi happy-happy, duitnya banyak, maka teman-teman datang nempel seperti perangko kepada dia. Tetapi ketika dia sudah terpuruk, mana bye-bye gitu. Ada istilah, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Nah, itu terjadi betul-betul kepada anak yang hilang ini. Kemudian dia bekerja di kandang babi. Sudah tahu mengapa ini masalah besar untuk dia? Umat Tuhan tidak memelihara babi, saudara sekalian. Jadi karena itu
dia mengalami kehidupan yang betul-betul menyedihkan. Untung kemudian kata Alkitab, maka ia menyadari keadaannya dan dia berbulat tekad ya untuk pulang kepada bapaknya, dan di sana dia dipulihkan. Memang mula-mula dia bertobat karena urusan perut. Begitu banyak orang upahan di rumah bapakku yang berlimpah-limpah dengan makanan. Aku di sini mati kelaparan. Tuhan bisa pakai bermacam-macam cara untuk membuat kita bertobat. Oleh sebab itu ketika saya memimpin sekolah teologi, saya tidak pernah menganggap remeh. Ada yang bilang, maaf, saya bersaksi, saya malu sebenarnya. Saya mau menjadi hamba Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan untuk melayani Tuhan karena saya putus cinta. Oh, teman-teman mulai tepuk tangan. Oh, jangan, saudara sekalian. Tuhan bisa pakai bermacam-macam cara untuk menggiring kita sampai kepada pertobatan. Dan saudara lihat di sini apa? Akibat dari pertobatan yang benar. Haleluya. Ayat 33 tadi. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu, membersihkan kamu dari segala kesalahanmu. Aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus dan akan dikerjakan kembali supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Tolong sudah perhatikan ini. Apa? Pertobatan pasti akan mendatangkan buah kepada lingkungan hidup saudara sekalian. Itu sebabnya amanat agung dalam Injil Markus sedikit berbeda. Bunyi apa? Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Maksudnya ialah, kalau sudah benar bertobat, engkau lepas dari dosa serakah, engkau lepas dari dosa tamak, mau makan sendiri semuanya, lepas dari dosa egois, lepas dari sebuah roh yang membuat saudara mau menang sendiri, lepas. Sehingga kemudian lingkungan hidupmu di sini katakan, bahkan ladang-ladang lahan yang dulu gersang menjadi subur kembali. Oh haleluya. Saya sangat senang dengan berita firman Tuhan ini. Jadi jangan pernah menganggap remeh sebuah pertobatan. Kalau sudah digerakkan oleh Tuhan, maka bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Terima Yesus dalam hati saudara sekalian. Dilepaskan dari semua kutuk yang turun dari kakek nenek ayah ibumu, yang membuat engkau terpuruk atau sakit. Ya, sekarang saudara sekalian jangan main-main dengan kutuk. Dokter spesialis pun sekarang mengakui, setelah ditemukan peta gen dan DNA, saudara sekalian, maka kemudian bahkan penyakit tertentu itu turun dari kakek nenek ayah ibumu yang sakit seperti itu. Jadi tolong dengarkan baik apa yang saya katakan. Ingat, itu 1 Petrus 1:18-19 tentang kutuk. Jadi saudara dilepaskan dari kutuk, maka kemudian keuntungan, keberhasilan, kesehatan yang baik akan Tuhan limpahkan kepadamu, dan itu mempengaruhi lingkungan hidup saudara-saudara sekalian, mempengaruhi orang lain dalam rumah tanggamu. Mereka juga akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami percaya bahwa hari ini kami dilawat oleh Tuhan secara luar biasa. Dan semua mau bertobat, semua mau terima Yesus. Dan semua yang menyaksikan program ini punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan dan dilepaskan dari kutuk. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, berkati seluruh hidup kami, biarlah hidup kami berpengaruh kepada gereja kami, kepada keluarga kami, kepada semua orang yang bertemu dengan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng.
Dan bila sudah menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.